Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan rekan tim saya akan menjelaskan materi dengan judul Kajian Literatur pada Jurnal Ilmiah. Sebelum masuk materi penjelasan, saya akan memperkenalkan tim kelompok kami. Nama tim kelompok kami adalah Jarvis, kepanjangannya adalah Janabadra Civil Society. Saya selaku ketua kelompok dengan NIM 22310118. Nama saya Denny Daud Salow. Rekan saya Satya Anindita dengan NIM 22310128 dan Agus Sanjoyo dengan NIM 23310113. Apa sih perbedaan antara literatur review dan systematic review? Literatur review adalah karya ilmiah mengenai topik tertentu dan berupa rangkuman hasil penilaian kritis serta mendalam dari publikasi ilmiah sebelumnya. Sedangkan systematic review bagian dari literatur review yang bersifat sistematis untuk membuat penilaian dan mensintesis kesimpulan dari berbagai hasil penelitian, untuk mendapatkan kesimpulan yang optimal dari berbagai teori mengenai suatu topik. Karakteristik dari systematic review yang pertama adalah eksplisit pada pernyataan tujuan, bahan, dan metode. Yang kedua, reproducible atau metodologi dan konklusi. Yang ketiga adalah sistematis pada saat identifikasi literatur yang akan dibaca. Yang berikut adalah apa sih tujuan dari literatur review? Yang pertama, membuat suatu kesimpulan yang baik dari analisis beberapa literatur. Yang kedua, membuat reviewer dan pembaca percaya dengan apa yang disimpulkan oleh penulis. Nah, kesalahan dari literatur review yaitu yang pertama, kumpulan deskripsi dari berbagai studi sebelumnya. Yang kedua, pengulangan kesimpulan dari riset terdahulu. Yang ketiga, gambaran singkat suatu artikel. Kenapa kita membuat literatur review? Keuntungan membuat literatur review untuk dosen atau peneliti adalah supaya hasil tulisannya dapat citasi oleh peneliti lainnya, membantu membuat kebijakan, memudahkan peneliti atau mahasiswa memahami banyak teori atau penelitian, membantu praktisi di lapangan. Langkah penyusunan literatur review: 1. Tentukan topik yang akan ditulis. Pikirkan tema apa yang diperlukan pada saat ini. Lihat kembali apakah topik ini sudah diangkat atau dibuat literatur review-nya. 2. Cari jurnal yang akan kita tuju. Prediksi peluang apakah jurnal tersebut menerima review atau systematic review. Cek pada Skimago, Scopus, web jurnal, atau berdasarkan pengalaman kolega. Mulai melakukan sistematika penulisan literatur review. Untuk sistematika penulisan literatur review: 1. Mengumpulkan jurnal-jurnal terkait. 2. Analisis mendalam dari setiap jurnal yang dibaca. 3. Membuat outline yang akan ditulis dalam review. 4. Mulai menulis review. 5. Buat kesimpulan yang baik berdasarkan urutan pemikiran yang telah ditulis. Prinsip penulisan: 1. Dimulai dengan pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan. 2. Hubungan yang logis antara topik dan masing-masing subtopik. 3. Hati-hati dalam plagiat penulisan. 4. Jangan lupa menuliskan citasi. 5. Presentasikan pengetahuan kita sebagai penulis. 6. Buat atau highlight setiap subtopik yang akan ditulis. 7. Pastikan ada paragraf transisi untuk menghubungkan satu subtopik dengan subtopik selanjutnya. Penulisan pendahuluan terbagi menjadi 2 poin, yaitu yang pertama, menentukan dan menuliskan topik, permasalahan, atau bidang yang menjadi fokus perhatian.
Kemudian poin yang kedua adalah identifikasi dari tren atau hasil penelitian terbaru topik yang ditulis, kemudian dari konflik pada teori, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian sebelumnya, kemudian alasan kenapa ingin membuat review, kemudian ruang lingkup yang akan dibahas, dan yang terakhir, buat menjadi satu perspektif kesimpulan masalah. Kemudian penulisan isi terbagi menjadi beberapa poin, yaitu menentukan subtopik dari beberapa subtopik yang ada, kemudian alur cerita pada subtopik harus runut, kemudian akhir bahasan subtopik harus berhubungan dengan subtopik selanjutnya, kemudian tampilkan gambar rangkuman dari beberapa teori yang ada, kemudian resume atau rangkuman ada dalam bentuk tabel, dan yang terakhir pastikan setiap tulisan harus dapat meyakinkan pembaca ke arah kesimpulan yang akan ditulis. Kemudian penulisan kesimpulan, tentu saja kita harus mengacu dari berbagai penelitian dan artikel penting, serta harus tetap fokus pada tujuan dan pendahuluan, dan perlihatkan juga kelemahan atau kesenjangan metodologi penelitian sebelumnya, kemudian ketidakkonsistenan beberapa teori atau temuan, serta masalah yang berkaitan dengan studi di masa depan serta rekomendasinya. Kemudian ada beberapa tool AI yang bisa kita gunakan di dalam literatur review. Yang pertama adalah Site.ai, yaitu platform AI yang membantu reviewer memeriksa dasar kutipan dalam sebuah artikel, serta memberikan gambaran tentang bagaimana karya tersebut diterima. Kemudian SolarSci, yaitu alat canggih berbasis AI yang dirancang untuk menyederhanakan proses membaca dan summary. Kemudian ada Unreadle.ai, yaitu untuk meningkatkan efisiensi penelitian dan produktivitas, serta yang terakhir, Semantic Scholar, untuk menyediakan pencarian cerdas dan analisis kutipan. Baik rekan-rekan, demikianlah beberapa materi yang bisa kami tampilkan dan presentasikan terkait tugas metodologi penelitian, khususnya mengenai topik literatur review. Semoga apa yang kami tampilkan dan sajikan dapat berguna bagi seluruh rekan-rekan, khususnya dari jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Yana Badra. Terima kasih.